Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas film tentang seorang pilot India yang dituduh sebagai mata-mata. Tuduhan yang membawanya merasakan pedihnya sebuah penjara yang sangat lama. Lalu, kabar gembira apakah yang akan ia peroleh? Kita akan simak. Seorang pengacara wanita dengan kasus pertamanya akan berusaha membebaskan tahanan India yang sudah 22 tahun mendekam di Pakistan. Wanita ini berusaha untuk menggali informasi agar kasusnya bisa tercapai, namun sia-sia. Laki-laki ini tetap diam dan membisu. Ia mencoba untuk menyebutkan namanya, tetap saja tak ada respon. Lalu sebuah jet F-16 melintas membuat laki-laki ini mulai berbicara asal-usulnya. Sebelum di penjara, Fir adalah seorang pilot penyelamat dari Angkatan Udara India. Kecintaannya kepada negara sangatlah tinggi. Namun 3 hari kemudian hidupnya berubah setelah bertemu dengan seorang wanita. Selamat datang di alur film Fir Zara. Pertemuan yang telah digariskan, Fir mendapatkan laporan tentang kecelakaan seorang mobil yang melaksanakan tugasnya dan ia terpesona dengan wanita ini. Raut wajahnya nan ayu membuatnya tak bisa berpaling. Bermata coklat, berambut panjang, ini adalah tamparan buatnya. Momen yang tak ingin diakhiri. Lalu mimpi buruk pun datang ketika salah satu tas wanita ini terjatuh. Wanita itu merontak, menjerit seakan-akan itu adalah tas yang sangat berharga. Apapun akan ia lakukan demi tas itu. Dan wanita ini mendapatkan teguran keras karena bagi Fir, menyelamatkan nyawa manusia adalah prioritas utama. Wanita ini hanya bisa menangis dan tidak menjelaskan alasan apapun. Di sisi lain, pihak keluarga wanita ini, khusus ibunya, menerima telepon dari anaknya. Ibunya sangat marah karena anak ini pergi ke India sendirian tanpa seorang pun. Sungguh perjalanan yang sangat panjang. Karena tujuannya belum sampai, ia berencana untuk istirahat. Tidak sengaja bertemu dengan Fir, lalu ia mengutarakan alasannya kenapa ia lebih mementingkan tasnya. Di tas itu ternyata terdapat abu neneknya. Neneknya yang telah meninggal, ia ditugaskan untuk menuangkan abunya di India, tempat kelahirannya. Mendengar penjelasan itu, Fir tersentuh dan memaafkannya. Pagi harinya wanita ini berebutan untuk bisa mendapatkan tempat duduk. Fir yang menyadari itu mengorbankan tempatnya dan menemani wanita ini meskipun duduk di atas bus. Dan mereka berkenalan, itulah kesan di mana kisah mereka dimulai. Fir di sini membantu Zara untuk mewujudkan keinginan neneknya. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama, tertawa bersama, dan hal indah lainnya. Sampailah mereka ke tempat, di mana tempat itu menjadi keinginan neneknya. Zara yang notabene orang Pakistan merasa berterima kasih kepada Fir karena telah membantunya dan mengajaknya untuk menaburkan abu neneknya. Dengan keramahan tamahan Zara, Fir tersentuh dan mulai memiliki rasa. Zara telah menuntaskan tugasnya. Itu sangat membantu. Ia tidak tahu dengan cara apa ia harus membayar. Zara memberikan kesempatan kepadanya agar Fir mempunyai keinginan sebagai balas jasa kepadanya. Di sini Fir mempunyai keinginan, namun mustahil Zara akan mengabulkannya. Perlu digarisbawahi, di antara mereka Fir telah mulai menyukai Zara. Karena dalam perjalanannya ke tempat penaburan abu, Fir merasa memiliki kisah dengannya, memiliki satu kedekatan, di mana Fir dipaksa untuk mengenal kehidupan Zara secara tidak langsung. Sebuah keinginan di mana ia meminta Zara untuk memberikan hidupnya meskipun 1 hari. Maksudnya, ia ingin bersama-sama lagi meskipun 1 hari. Karena di sini Zara belum mendapatkan kisah dari Fir, agar nanti mereka berpisah, mereka mendapatkan kisah masing-masing. Mendengar itu, Zara kaget. Fir tersenyum melihat ekspresinya. Ia tahu Zara tidak akan bisa mengabulkan permintaannya. Secara notabene, Zara emang orang Pakistan, jadi ya agak rumit sih.
Berhubung Zara merasa tujuannya dimudahkan, ia mengabulkan keinginannya tanpa melihat konsekuensi dari keluarganya. Fir membawanya ke kampung halamannya. Semua masyarakat setempat heboh karena Fir membawa seorang wanita yang sangat cantik, sangat terhormat karena kedatangan tamu dari Pakistan. Terlihat tamu baru ini diajak keliling. Mereka menganggap Zara sebagai anak sendiri. Mereka ngobrol sana-sini. Tibalah suatu malam, mereka berpesta dengan gaya tradisional, menghabiskan waktu bersama, menari bersama, sebuah cerita baru untuk keluarga sederhana. Teruntuk satu malam yang sangat berkesan. Keseharian Zara bersama mereka, ia telah mengabulkan keinginan Fir. Sampailah pada waktu yang ditentukan, Zara pamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pakistan. Dalam semalam saja, ia telah membuat cerita. Suatu kisah yang membuat keluarga ini hangat. Kepergian Zara membuat mereka bersedih, karena mereka telah menganggap Zara sebagai anak sendiri. Pada momen ini, kebaikan Fir membuatnya mulai muncul perasaan cinta. Kebaikan dan selalu ada untuknya membuat Zara sangat nyaman. Tibalah di stasiun kereta, di mana Fir terakhir bertemu dengan Zara. Namun, datanglah seorang pria. Dia adalah calon suaminya Zara. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaannya dengan itu. Andai saja Zara mengatakan itu dari awal, mungkin ia mengutarakan perasaannya kepada Zara, penuh dengan harapan dan perasaan seorang pilot ini hancur seketika. Kisah yang mereka buat selama ini ternodai dengan sebuah fakta. Zara hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Ia hanya bisa melihat kekecewaan dari seorang pilot, sebuah luka yang serius. Meskipun hatinya terluka, Fir berusaha untuk menerima semuanya. Kalimat terakhir yang membuat Zara tersentuh. Dan kapanpun kau membutuhkan teman, ingatlah bahwa ada seorang pria di seberang perbatasan yang akan memberikan hidupnya untukmu. Pengacara ini selalu datang untuk mendapatkan cerita yang sempurna, karena untuk memenangkan kasusnya, ia harus mendapatkan informasi yang akurat. Karena yang kita bahas tadi adalah kisah cintanya seorang pilot. Perjalanan seorang wanita yang bernama Zara akan dimulai. Zara terlahir dari keluarga kaya. Ayahnya seorang politikus yang terkenal, identik dengan kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan. Pernikahannya bukan pernikahan biasa. Masa depannya tergantung pernikahan ini. Zara yang pergi ke India sendirian adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun Zara telah kembali, ayahnya tetap tidak mau melihatnya. Malang sekali. Menjelang hari pernikahan, kalimat Fir yang kapanpun kau membutuhkan teman, ingatlah bahwa ada seorang pria di seberang perbatasan yang akan memberikan hidupnya untukmu. Terus terngiang seakan-akan ia percaya hanya Fir yang rela mengorbankan hidupnya untuk dirinya. Ibunya menyadari hal itu. Ia marah karena untuk situasi sekarang ini tidak cocok membicarakan hal itu. Lagian itu mustahil karena pernikahan ini adalah perjodohan dari orang tua untuk keberlangsungan hidup seorang sultan. Dan benar, Zara jatuh cinta kepada Fir. Bayangan-bayangannya selalu ada. Dimanapun, Fir selalu datang membayangi matanya. Cinta telah membuat cerita dua insan yang saling melengkapi satu kisah dan mengisi kisah yang lain. Karena Fir adalah rahasia yang tak bisa ia sembunyikan. Salah satu kerabatnya menelpon Fir, sebuah berita yang sangat bahagia baginya. Zara jatuh cinta kepadanya dan menyuruhnya untuk datang ke Pakistan karena besoknya ia akan menikah dan membawanya pergi dari Pakistan. Ikatan sebuah cinta, ia rela mengundurkan diri dari tugasnya demi gadis Pakistan ini.
pengorbanan yang sangat-sangat dalam. Tiba di Pakistan, untuk pandangan pertamanya, wanita ini percaya Zara akan pergi bersamanya. Terlihat Zara dan calon suaminya yang sedang mengadakan ziarah. Lalu datanglah Fir mendekat, menghampiri wanita pujaannya, dan cinta itu buta. Sebesar apapun sebuah tembok tidak akan dapat merubah atau memisahkan dua insan yang diselimuti oleh cinta. Itulah kekuatan cinta. Kedua keluarga mempelai melihat peristiwa ini. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Setelah kejadian besar itu, ayah Zara sakit, syok, tidak percaya. Ia tidak bisa menahan rasa malu. Di sisi lain, ia adalah orang terpandang. Datanglah ibu Zara. Ia meminta kepada Fir untuk melepaskan Zara karena jika tidak, suaminya tidak bisa menahan rasa malu, mungkin akan meninggal. Permintaan seorang ibu yang sangat tulus membuat Fir luluh dan mengambil keputusan besarnya, yaitu mengabulkan permintaan ibu Zara. Keputusan yang sangat berat, namun sangat tepat. Mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Dalam kepergiannya ke India, ibu Zara memberikan cindera mata. Lalu datanglah polisi Pakistan dan membawa Fir ke kantor polisi. Ia dituduh sebagai mata-mata India. Fir menolak statement polisi setempat. Sebagaimana kita tahu, ia pergi ke Pakistan untuk, Datanglah calon suami Zara. Ia datang bukan untuk menyelamatkan Fir, namun mengadakan sebuah permainan, di mana keluarganya telah dibuat hancur oleh perbuatannya. Sekarang ia ingin tuntut balik. Fir harus menandatangani surat yang dimana jika ia setuju, orang ini berjanji tidak akan menyentuh Zara. Zara akan berada dalam kebahagiaan, tidak akan tersiksa. Namun jika ia menolak, ia berjanji akan membuat hidup Zara tersiksa selamanya. Pilihan yang sangat sulit. Isi dari surat itu adalah Fir mengakui jika ia adalah mata-mata India, dan bus yang ia tumpangi didesain agar orang lain mengira Fir telah mati dalam kecelakaan. Dan sampailah pada sekarang ini. Ia dikurung selama 22 tahun, tanpa ada seorang pun yang menjenguk. Dan demi menjaga kehormatan keluarganya, ia tetap menerima perjodohan dari orang tuanya, hanya untuk menepati janji antara dia dan Fir. Mendengar cerita dari Fir, pengacara ini kita sebut saja Tina. Tina berjanji untuk membebaskan Fir, karena dari sudut pandangnya ia tidak bersalah. Namun Tina kesulitan karena tidak ada bukti. Sementara lawannya membawa bukti, seorang polisi yang waktu itu tentu memojokkan Tina. Itu terlalu sulit. Membawa si Fir pun dihajar oleh lawan pengacaranya. Tidak ada pilihan lain, ia harus ke India membawa keluarganya Fir sebagai bukti jika Fir itu bukan mata-mata, melainkan seorang pilot yang berkorban demi cinta. Lekaslah ia ke India, perjuangan yang sangat tinggi demi membebaskan napi yang tidak bersalah. Kita kasih apresiasi buat Tina. Sampailah ia di India, menuju kampung halaman Fir. Lalu ia mendengar nama Zara. Jadi selama ini Zara tinggal di India selama 22 tahun. Zara membatalkan pernikahannya setelah mendengar bus yang ditumpangi Fir kecelakaan. Calon suaminya pergi ke luar negeri, dan silsilah keluarga sultan dari Zara berakhir. Tina hanya bisa menangis, melihat keajaiban sebuah takdir, dan memberitahukan kepadanya bahwa Fir masih hidup. Ia dipenjara di Pakistan. Kedatangannya ke India tak lain mencari saksi, tapi yang dapat ikan paus. Wah, mantap. Dan 22 tahun tidak bertemu.
Dua insan ini akhirnya ditakdirkan kembali. Sangat sedih, bahagia, duka, semua menghiasi mereka. Tidak bisa bicara apapun, yang ada kerinduan yang tak bisa dibayar. Sebuah kenangan, cerita, dan kisah melengkapi dengan terwujudnya cinta yang sempurna. Tak bisa dibayangkan jika cerita ini terjadi di dunia nyata. Dan hujan selalu datang ketika cinta mengarungi bahtera hati mereka. Kata-kata bukan salah satu cara untuk menjawab kerinduan. Meratapi dan meresapi adalah cara terbaik untuk menjawab semuanya. Setelah hakim menerima berkas, foto, dan tentu seorang saksi yaitu Zara, hakim memutuskan Fir tidak bersalah dan kebebasan untuknya. Sampai pada satu titik, Tina mengantar Fir dan Zara ke perbatasan. Mereka akhirnya bahagia selamanya. Sebuah takdir yang tidak akan pernah salah dan tertukar. Dan film pun selesai. Nah, teman-teman, ada pelajaran dalam film ini. Pengorbanan adalah syarat pertama untuk mendapatkan cinta sejati. Seberat apapun itu cobaan, takdir tidak akan pernah mengkhianati cinta. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri. Salam.